Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denti Eka Apriani dari program studi akuntansi dengan NIM 202-400-770. Nah, dari kali ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu gadget, media sosial, dan akhlak digital dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana sih kita menjembatani kemajuan teknologi modern dengan nilai-nilai etika dan agama? Islam memandang sains dan teknologi secara fundamental positif. Al-Quran sangat menjunjung tinggi ilmu yang ditunjukkan dengan kata ilmu sebanyak 800 kali. Sains dipandang sebagai pengetahuan tentang alam dan Islam mendukung penelitian di semua bidang. Tujuan utama dari sains dan teknologi dalam Islam adalah kesejahteraan umat manusia dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam. Inilah yang kita sebut sebagai akhlak digital. Gadget dan media sosial adalah produk nyata dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun, kemudahan dan kecepatan ini menciptakan tantangan moral seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbullying, pelanggaran privasi, dan yang paling umum adalah adiksi atau kecanduan. Perkembangan ilmiah harus mempertimbangkan aspek etika dan juga moral. Nah, maka dari itu kita akan mengkritisi penggunaan teknologi ini melalui 3 lensa etika Islam dengan landasan dalil. Pertama, etika verifikasi dan berkata benar atau tabayun. Nah, Islam mewajibkan kita bertanggung jawab atas setiap perkataan yang kini meluas ke ketikan dan juga unggahan kita. Prinsip ini adalah melawan hoaks dan juga fitnah. Sebagaimana Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, prinsip tabayun atau verifikasi ini adalah panduan utama kita di era banjirnya informasi. Melanggar privasi dan menyebarkan aib di dunia maya juga terlarang, karena Islam melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, sebelumnya etika yang pertama adalah verifikasi dan berkata benar atau tabayun, maka selanjutnya etika yang kedua adalah etika penggunaan waktu dan menghindari adiksi atau kecanduan. Adiksi gadget melanggar prinsip menjaga waktu dan menghindari kesia-siaan. Nah, teknologi semakin mengintegrasikan diri dalam penghidupan manusia, tetapi kita juga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk membuang-buang waktu. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wafarogoka qabla syagtika, wahayataka qabla mautika. Yang artinya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Seperti yang dikatakan hadis tersebut, maka kita harus meluangkan waktu atau menggunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, adiksi yang berlebihan dan penggunaan gadget yang melenakan itu dapat melanggar prinsip menjaga diri dan waktu, yang mana ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan yang selanjutnya terkait dengan etika penggunaan teknologi, yang ketiga adalah inovasi yang bertanggung jawab dan keseimbangan ekologi. Secara umum, setiap inovasi teknologi perlu dievaluasi untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam menekankan perlunya menjaga keseimbangan ekologi dan memastikan teknologi tidak digunakan untuk kerusakan lingkungan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita untuk menerapkan ajaran agama yang harmonis dengan kemajuan. Nah, sebagai penutup, kita menyimpulkan bahwa Islam dan sains memiliki hubungan yang erat dengan sains Islam berakar pada pandangan hidup yang terderivasi dari Al-Quran dan juga hadis. Maka dari itu, mari kita jadikan gadget dan media sosial sebagai sarana yang bertanggung jawab, berlandaskan etika tabayun, dan digunakan untuk kebaikan dan peningkatan kualitas manusia. Kita harus menjembatani keyakinan dan inovasi dalam kemajuan sains modern.